Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi PGMI kelas 4E, kami dari Klub 8 yang beranggotakan saya Nafila Citrastari dan rekan saya Asida Mayanti. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Pembahasan pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dipertegas oleh Zainiati. Dia mengemukakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Pembahasan kedua mengenai tujuan media pembelajaran. Tujuan media adalah untuk mengembangkan atau memperjelas suatu masalah atau pokok persoalan sehingga pelajaran tidak membosankan. Adanya penelitian dalam berbagai aspek tingkah laku siswa dan memadukan dunia sekolah, ilmu, norma dengan dunia kehidupan nyata atau lingkungan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu diketahui. Fungsi pertama media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua media adalah sebagai sumber belajar. Dua fungsi utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Peran media di dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. 3. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 4. Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. 5. Materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Karena media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks misalnya dengan bantuan video. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penyajian pembelajaran dengan menggunakan media yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks atau suara akan mampu mengomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kriteria dalam penggunaan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, kepada guru-guru dihimbau agar dapat menggunakan media pembelajaran yang mudah, efisien, dan mampu memiliki atau mudah diperoleh di sekolah agar penggunaan media pembelajaran tersebut mampu diikuti oleh siswa dan mampu digunakan oleh guru. Media pembelajaran tersebut akan dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran yaitu: yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Tersedianya alat yang dibutuhkan. 5. Jalannya pengajaran. 6. Minat dan kemampuan siswa. 7. Situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ke-8, penilaian hasil kerja. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara.
2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tetapi mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. 3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lainnya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 4. Kartun karikatur. Sebenarnya kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan pada wajah atau bentuk seseorang. Contohnya hidung menjadi besar atau mata kecil dan sebagainya. Kartun ini lebih menonjolkan karakter seseorang melalui bentuknya. Yang kelima yaitu ada kartun animasi. Kartun animasi ialah kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Kartun ini terdiri daripada susunan gambar yang dilukis dan direkam seterusnya ditayangkan di televisi atau film. Kartun jenis ini merupakan bagian penting dalam industri perfilman pada masa ini. Berikut ada beberapa contoh media dalam pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama yaitu ada gambar benda-benda. Media gambar dalam PPKN dapat berupa gambar orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan gambar apa saja yang dapat digambar. Gambar tersebut dapat digunakan untuk mengajar pokok bahasan tentang harga menghargai, tolong menolong, kerjasama, dan mencintai alam sekitar, dan seterusnya. Lalu ada bagan atau chart. Media bagan berusaha memetakan bahan ajar secara menyeluruh dan singkat, mulai dari pengertiannya, manfaatnya, contoh-contoh pembuatannya, dan sebagainya, dan membuat media ini lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada poster. Poster adalah gambaran yang di dalamnya terdapat pesan-pesan tertentu. Pembelajaran PPKN menggunakan poster sangat cocok untuk mendukung guru menjelaskan nilai-nilai moral maupun norma agar dapat dipahami secara lebih konkret oleh peserta didik. Lalu ada karikatur. Karikatur hampir sama dengan poster, bedanya dalam karikatur pesannya berupa sindiran. Misalnya, korupsi digambarkan dengan tikus yang mempunyai uang. Pesannya bahwa koruptor itu seperti tikus. Selanjutnya ada komik. Komik sangat cocok bagi pembelajaran PPKN karena pesan efektifnya lebih mudah diserap melalui gambar pembelajaran PPKN. Pelajar PPKN harus lebih banyak ide untuk memuat gambar komik yang dihubungkan dengan pesan-pesan moral. Selanjutnya ada media audio. Media ini memanipulasi pesannya lewat bunyi atau suara. Contoh media ini yaitu radio. Media ini cocok digunakan untuk semua jenis bahasan. Dan yang terakhir ada media audiovisual. Media ini dapat didengar dan dilihat gambarnya. Contoh media ini yaitu aplikasi YouTube, televisi, video, dan DVD. Media ini biasanya berisikan video pembelajaran mengenai PPKN. Media ini juga cocok digunakan sebagai pokok bahasan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam penulisan dan pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.